Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Pak Andi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sudah siap untuk belajar semuanya ya? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu Pak Andi pengen ngecek semangat kalian ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, ganja bisa. Baik, terima kasih. Semangat yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Semoga nanti waktu kita pembelajaran semangatnya pun masih tetap seperti ini. Nah, baik anak-anak semuanya, dan tadi sudah dicek semangatnya. Sekarang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang diawali dengan berdoa. Ketua kelas, oke, ketua kelas bisa dipimpin berdoa ya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan nanti jangan lupa ketika sudah dapat ilmu, wajib hukumnya untuk dibagikan kepada sesama. Oke, Pak Andi absen dulu. Kelas OTKP 1, Alisa Amalia, Amir Zana Mangesti, Andini Riana, Asri Anissa, Az-Zahra Nuraini, Desiana Atit, Devi Siska, Eksena Nyimas, Feni Nuraini. Feni, oke, Feni sedang acara di luar ya, dispensasi. Vika Meisya, Hesti Suci, Irna Putriasih, oke, Kristianingsih, Laila Nurhalisa, Laras Destiani, Lisa Janu, Maifani Darin, Meli Yuliani, Nabila Heksa, Nida Nafila, Nurbaiti Anissa, Rahma Indri Saputri, Revi Yustria, Rizka Prastika, Risma Firliana, Risa Fitstaria, Rizky Ica, Salsabila, Sinta Nur, Sylvia Ramadhani, Suci Oktalia Sari, Tisha Alfilda, Tria Yunita Sari, Widya, terakhir Zahra. Oke, berarti di sini dispens 1, berarti total semuanya ada 35 anak seperti itu. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita memulai, supaya lebih semangat lagi, kita akan bermain terlebih dahulu. Permainan kita atau ice breaking yang akan kita lakukan judulnya adalah ganjil. Yes, genap. Oke. Tapi kita berhitung dulu ya. Dari sini. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, pas 35 orang. Nah, sekarang ingat-ingat nomor kalian masing-masing. Oke, ingat-ingat nomor kalian masing-masing. Jangan dicatat, nggak boleh dicatat ya. Ingat, nggak boleh curang, nggak boleh dicatat. Oke, dan ingat-ingat ketika Pak Andi minta angkanya, kalau ganjil ditambahi yes, kalau genap ditambahi oke. Contoh, kita percobaan terlebih dahulu. Pak Andi minta angka 1, berarti nanti 1
Yes. Terus 1 nanti langsung diteruskan sampai jangan sampai putus. Kalau terserah, kalau putus di dia berarti dia akan maju ke depan untuk apa? Rahasia. Oke, rahasia. Kita coba dulu ya. Oke, Pak Andi mau minta angka 20. 20 oke. Oke. Pak Andi mau minta angka 20. 20 oke. 21 yes. 22 oke. 23 yes. 24 oke. 35. Nah gitu ya. Oke gitu ya. Mau urut nggak apa-apa. tapi kalau bisa jangan urut kayak gitu, curang nanti. Oke gitu. Nanti yang nggak siap pokoknya maju ke depan. Oke. Nah sebelum itu supaya kalian lebih konsentrasi lagi, kalau Pak Andi bilang konsentrasi dimulai, gitu ya, sambil tepuk ya. Konsentrasi dimulai. Oke, siap? Siap. Konsentrasi dimulai. 1 yes. 2 oke. 3 yes. 6 oke. 7 yes. 8 oke. 9 yes. 10 oke. 12 yes. 13 yes. 14 oke. 20. Nah 20. Siapa yang 20? Oke Mei, sini Mei, maju ke depan Mei. Oke, tepuk tangan untuk Mei. Mei kenapa nggak konsentrasi? Oke, belum sarapan ya Mei. Sini dulu. Nah, nanti tugasnya Meli itu adalah membantu teman-teman, karena sebentar lagi itu kita memperingati Sumpah Pemuda. Meli, Pak Andi minta untuk membantu teman-teman membacakan Sumpah Pemuda. Bisa? Hafal ya? Hafal. Oke, kalau misalkan belum hafal nih, Pak Andi kasih sesuatu. Nih, Sumpah Pemuda. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih semuanya. Berdiri. Oke, baik anak-anak semuanya, silakan Meli pimpin untuk membacakan teks Sumpah Pemuda. Dan diikuti oleh teman-teman semuanya ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Meli. Tepuk tangan untuk Meli. Silakan bisa kembali ke tempat duduk Meli. Baik, setelah kalian tadi sudah mengucapkan Sumpah Pemuda, harapan Pak Andi kalian nantinya akan menjadi pemuda yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara. Dan ingat, pemuda yang berprestasi seperti semboyan SMK Negeri 1 Cilacap. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah banyak belajar mengenai hak asasi manusia dan juga apa? Kewajiban asasi manusia. Ada yang bisa memberikan keterangan kemarin kita belajar apa saja sih supaya kita ingat pelajaran minggu lalu? Ada? Oke, kamu bisa, silakan berdiri. Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Betul sekali ya. Itu merupakan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baik, setelah tadi sudah disampaikan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ada yang mau menambahkan lagi? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, silakan bisa berdiri. Jadi, minggu lalu kita belajar mengenai ciri-ciri khusus HAM, yaitu ada 4. Yang pertama adalah hakiki, kedua universal, dan yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Oke, terima kasih. Berarti kemarin ada 4 ciri HAM. Pertama adalah hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga adalah tidak dapat, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Betul sekali. Nah, ada lagi mungkin satu lagi. Ada lagi? Kamu mau juga? Oke, silakan bisa berdiri. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang kewajiban hak asasi manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Ya, betul sekali ya. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hak asasi manusia, dan yang kedua ada yang namanya kewajiban asasi manusia. Nah, tadi sudah kalian dengar penjelasan dari teman-teman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan minggu lalu. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tujuannya apa sih kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM? Tujuannya itu ada 2. Yang pertama adalah supaya kalian tahu pelanggaran HAM apa yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang kedua adalah supaya kita tidak mengulanginya lagi, atau supaya tidak ada terjadinya pelanggaran HAM lagi di Indonesia. Nah, sebelum itu Pak Andi akan bagikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik. Di situ terdapat beberapa hal yang nanti akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Ya, sama-sama. Sudah dapat semua ya tiap-tiap kelompok ya? Sudah. Pak Andi izin menampilkan video, dan silakan kalian amati video yang ditampilkan kali ini tentang pelanggaran HAM. Kita yang ringan-ringan dulu, di mana di lingkungan sehari-hari kita, yaitu di lingkungan sekolah. Tidak ada ya yang seperti itu di kelas ini ya.
Di antaranya Baik anak-anak semuanya, waktu diskusi sudah selesai terkait dengan diskusi video yang telah tadi kalian amati. Sekarang kita waktunya presentasi. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan tadi video yang kalian lihat? Ada? Oke, kamu mau? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laras. Di sini saya akan menyimpulkan dari video yang sudah kita tonton. Jadi, pelanggaran HAM bisa terjadi di lingkungan sekolah, menyebabkan berbagai macam konsekuensi terhadap korban. Di antaranya, malas untuk belajar, malas ke sekolah, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah serangan terhadap hak asasi yang dilakukan secara sistematis hingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Ya, baik, itu merupakan pengertian dari pelanggaran HAM. Dan betul, tadi yang kalian lihat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, Pak Andi menghimbau kepada kalian jangan sampai pernah melakukan bullying terhadap temanmu. Karena apa? Karena mungkin itu merupakan salah satu penyebab yang nanti akhirnya akan melanggar hak asasi manusia seseorang. Itu ya pesan dari Pak Andi. Kalian tadi sudah berdiskusi masalah video yang sudah kalian tonton. Jadi pelanggaran HAM itu dapat terjadi di mana saja. Nah, Pak Andi sekarang izin menampilkan tayangan PowerPoint ya. Nah, ini kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak, penyebabnya kenapa kok terjadi pelanggaran HAM? Penyebabnya itu kenapa sih? Penyebabnya itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal berarti apa? Faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu. Dan yang kedua ada namanya faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri kita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Faktor internal apa saja? Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ayo, siapa ini? Mungkin berpotensi pelanggar HAM anak-anak seperti ini. Saya kira di kelas ini nggak ada ya. Semuanya tidak ada yang egois, selalu mementingkan kepentingan bersama. Oke, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang terakhir adalah sikap tidak toleran, atau bahasa lainnya adalah intoleran. Itu. Jadi Pak Andi minta faktor internal seperti ini kalian jauhi dalam diri kalian. Kalau bisa jangan pernah ada. Terus kemudian faktor eksternalnya apa? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin kita, oleh pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga akhirnya terjadilah pelanggaran HAM. Terus yang kedua apa? Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum sudah tidak tegas, maka dijamin pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia akan semakin banyak. Dan bahkan sampai sekarang banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang belum dapat ditangani secara maksimal. Nah, terus berikutnya adalah penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kalau kita amati gambar, di gambar itu ada pabrik yang membuang limbah di sungai. Padahal sungai itu bisa jadi dimanfaatkan oleh warga untuk konsumsi, untuk mandi, untuk mencuci pakaian dan lain-lain. Kalau limbah airnya tercemar oleh limbah seperti tersebut, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Ya, karena hak-hak yang didapat masyarakat yang menggunakan air sungai itu telah dicabut oleh pabrik. Gitu. Akhirnya apa? Banyak terjadi penyakit dan lain-lain. Dan ini mungkin jarang ditemui di Cilacap. Bahkan tidak ada kalau di Cilacap. Di kota-kota besar, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Karena kesenjangannya itu sudah terlalu over, sudah terlalu tinggi. Si kaya sangat kaya, yang miskin sangat tidak punya. Akhirnya apa? Mendorong si miskin untuk membuat suatu kejahatan. Ini merupakan faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang kalian sudah dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini Pak Andi minta silakan cari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kelompok 1 nanti menganalisis kasus pelanggaran HAM Marsinah. Ya, kelompok 1 nanti menganalisis kasus pelanggaran HAM Marsinah. Kelompok 2 nanti menganalisis kasus pelanggaran HAM Munir. Kasus 3 menganalisis kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. Keempat, menganalisis kasus pelanggaran HAM Trisakti. Dan yang terakhir, menganalisis kasus pelanggaran HAM Petrus. Itu ya, silakan kalian bisa cari di internet, bisa cari di buku, dan kalian buat sebuah kesimpulan dan nanti Pak Andi minta untuk dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Oke, tadi gimana? Kasusnya Munir sudah ada yang nemu beritanya seperti apa? Sudah, Pak. Sudah, nggak ada masalah? Aktif semuanya anggota-anggotanya? Alhamdulillah. Nanti pokoknya tampilkan yang terbaik ya di depan kelas ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, diskusinya sudah selesai dan kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah, kelompok 3 juga sudah sampai kelompok 5? Sudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan presentasi terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tadi sudah kalian bahas. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 membahas tentang kasus pelanggaran HAM Marsinah. Silakan bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan tampilkan yang terbaik di depan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vika Mesya Ibrahim yang bertugas sebagai moderator dalam sesi diskusi hak asasi manusia kasus Marsinah. Adapun anggota kelompok saya yaitu Laila, Hesti, Risa, Asri, Fitri, dan Tria. Oke, selanjutnya kita mulai saja ke sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan untuk para penyaji untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus Marsinah. Kasus Marsinah merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada era tahun 90-an. Marsinah sendiri merupakan seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya, Jawa Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian Marsinah dan kawan-kawan melakukan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Risa. Kemudian pada tanggal 6 Mei Marsinah menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei Marsinah sudah dalam keadaan meninggal di hutan dengan keadaan tergeletak sekujur tubuh penuh luka, memar, bekas pukulan benda keras dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya.
Pembunuhan Marsina pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia. Terima kasih untuk para penyaji yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Nama saya Desiana, saya ingin bertanya, apakah kasus Marsina sudah selesai dan bagaimana dengan tersangkanya? Oke, pertanyaannya apakah kasus Marsina itu sudah selesai dan bagaimana terkait dengan tersangkanya? Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Desiana. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah kasus Marsina sudah selesai dan bagaimana dengan tersangkanya? Kasus Marsina belum jelas kelanjutannya sampai hari ini. Penyelidikan terakhir, pemilik PT CPS Yudi Susanto kemudian dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi, Yudi Susanto kala itu kukuh menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Marsina dan dirinya hanya menjadi kambing hitam. Namun mereka naik banding ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung mereka dinyatakan bebas dari dakwaan dan dinyatakan bebas. Terima kasih. Oke, gitu ya. Ironis enggak sih ketika si tersangka yang awalnya divonis 17 tahun sama 12 tahun akhirnya malah dibebaskan dari dakwaan itu. Oke, terima kasih kasus Marsina. Kita beri aplaus untuk kasus Marsina. Silakan bisa ditutup. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, berikutnya kelompok yang kedua adalah kelompoknya Munir. Silakan maju untuk kelompok Munir. Silakan. Yuk. Harus semangat dong kasusnya Munir. Sini. Moderatornya Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus Munir. Sebelumnya saya Lisa Januda Mayanti sebagai moderator dan anggota saya ada Salsa, Suci, Nida, Zahra, Revi, Risma, dan Devi. Baik, kami akan mempresentasikan yang pertama, bisa dijelaskan oleh Salsa. Baik, terima kasih. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh di dalam pesawat pada tanggal 7 September 2004. Munir diracuni di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Meski kasusnya sudah sangat lama terjadi, namun sampai saat ini sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalam pembunuhan belum terungkap. Pada November 2004, Institut Forensik Belanda membuktikan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Polikarpus Budi Heri Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu kru Parti Odi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi yang mengatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya divonis 2 tahun penjara. Baik, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oh, kamu ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Baik, saya Amira Zana, saya ingin bertanya, hak apa yang dilanggar dalam pembunuhan Munir tersebut? Oke, pertanyaan dari Amira, hak apa yang dilanggar dalam pembunuhan kasus Munir? Oke, beri tepuk tangan untuk Amira. Silakan, mau langsung dijawab? Oke, silakan boleh dijawab oleh kelompok 2. Hak apa yang dilanggar dalam pembunuhan kasus Munir?
Baik, terima kasih Amira untuk pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawab hak apa yang dilanggar dalam pembunuhan Munir. Yang pasti yang dilanggar adalah hak hidup. Karena Munir merupakan aktivis HAM dibunuh secara keji menggunakan racun. Pembunuhan tersebut juga termaksud pembunuhan berencana yang seharusnya mendapatkan hukuman setimpal seperti hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Oke, terima kasih kelompok 2 dan silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingat ya, sudah tak nilai semuanya sama Pak Andi. Nilai presentasi kalian juga sudah Pak Andi masukkan di sini. Dan yang terakhir, kelompok 3 silakan bisa maju ke depan. Dan kelompok ini adalah kelompok yang membahas tentang masalah Tanjung Priok. Tanjung Priok, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Tanjung Priok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ira Putriasi sebagai moderator dan Azahra, Maifani, Tisya, Kristianingsi, dan Sylvia sebagai penyaji. Dipersilahkan kepada penyaji untuk menjelaskan tentang kasus Tanjung Priok. Jadi, peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Pecah kerusuhan yang melibatkan massa dari umat Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru atau Orba dan menimbulkan korban jiwa. Kerusuhan di Tanjung Priok berawal dari cekcok antar pembina desa atau Babinsa dengan warga pada 10 September 1984. Saat itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang dianggap tidak bernapaskan Pancasila. Sebagai diketahui, saat itu pemerintah Orde Baru melarang paham-paham yang dianggap anti Pancasila. Hal tersebutlah yang memicu aksi massa. Menurut laporan Kontra S, jumlah massa sekitar 1.500 orang mendapat hadangan aparat militer bersenjata lengkap. Saya melihat tentara mundur tetapi mengarahkan senjatanya ke arah massa, kata Irta Sumitra, salah satu massa aksi dalam kesaksian di laporan Kontra S. Massa yang datang saat itu dihadapkan dengan senjata api, tetap menuntut pembebasan atas kawan-kawan mereka. Namun, tuntutan massa dibalas oleh aparat dengan peringatan untuk membubarkan diri. Situasi semakin memanas dan tentara langsung melepaskan rentetan tembakan ke arah massa. Korban pun berjatuhan. Bahkan masih menurut laporan Kontrak S, beberapa massa yang selamat ditangkap dan disiksa oleh aparat. Angka pasti mengenai jumlah korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang. Dalam strategi di Tanjung Priok tidak diketahui karena pemerintah Orde Baru saat itu menutupi fakta yang sebenarnya. Sebelum kami tutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanya? Kamu mau tanya? Oke, silakan. Sini maju ke depan, agak maju. Sini. Terkait dengan kasusnya Tanjung Priok. Baik, saya Rahmaindisa Putri. Saya yang bertanya, berapa korban jiwa yang meninggal atau terluka dalam kerusuhan Tanjung Priok? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Rahma. Berapa korban jiwa yang meninggal atau terluka dalam peristiwa Tanjung Priok? Mau langsung dijawab? Silakan, boleh. Seperti yang kelompok kami nyatakan, tadi angka pasti mengenai jumlah korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang. Dalam tragedi di Tanjung Priok tidak diketahui karena pemerintahan Orde Baru saat itu menutupi fakta yang sebenarnya. Menurut data Panglima ABRI saat itu, LB Muardani mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun menurut Kontras terdapat 400 orang tewas dalam tragedi ini. Namun kembali lagi data tersebut masih simpang siur.
Oke, jadi peristiwa Tanjung Priok sampai sekarang untuk data korban baik yang meninggal atau terluka saat itu masih simpang siur sampai saat ini dan belum dapat kita pastikan dengan angka pasti berapa yang meninggal, berapa yang waktu itu terluka. Oke, terima kasih atas jawaban dan juga pertanyaannya. Bisa ditutup dari kelompok ini, silakan. Demikianlah diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat. Nah, itu dia anak-anak semuanya beberapa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dari pembelajaran kali ini ada yang bisa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kita itu apa? Ada? Coba, oke, kamu mau memberikan kesimpulan ya terkait dengan pembelajaran kali ini? Silakan, bisa hadapnya ke teman-teman ke belakang nanti. Oke, silakan. Tria, hadapnya ke belakang ke teman-teman. Ya, silakan Tria, kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita itu apa? Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pelanggaran HAM terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri kita. Oke, jadi pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi karena dua faktor ya, menurutmu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar. Oke, tepuk tangan untuk Tria. Terima kasih Tria. Ya, mungkin ada yang mau menguatkan lagi. Siapa? Oke, kamu mau? Oke, silakan. Baik, di sini saya Risma izin menambahkan kesimpulan. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus Marsinah, kasus Munir, kasus Trisakti, kasus Tanjung Priok, dan kasus Petrus. Harapannya kasus-kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, itu kesimpulan yang kedua, ada berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kasus Marsinah, Trisakti, Munir, terus kemudian Tanjung Priok, Petrus, dan kasus-kasus lainnya yang belum sempat kita bahas hari ini. Nah, itu pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Dan anak-anak semuanya, Pak Andi minta sekarang semuanya buka handphone karena hari ini akan langsung kita lakukan evaluasi kegiatan. Silakan dibuka handphonenya masing-masing. Baik anak-anak semuanya, terima kasih setelah tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran, sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi, dan sudah melakukan penilaian di akhir pembelajaran. Kita sampai di ujung pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di hari ini. Dan ingat, minggu depan kita masih ketemu dengan materi yang sama, masih dengan materi pelanggaran hak asasi manusia, tapi materinya berbeda, yaitu tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu Pak Andi minta nanti untuk dibaca di rumah terkait dengan materi tersebut. Dan untuk menutupnya, marilah kita berdoa dan akan dipimpin oleh Ibu Ketua Kelas. Silakan Bu Suci. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpikiran positif. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.